Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 8 Januari 2023 sampai Sabtu 14 Januari 2023 yang akan kita lalui bersama ke depannya itu poin 14 berita Jemaat Rantepao. Disampaikan kepada ketua-ketua komisi verifikasi dan OIG Jemaat Rantepao untuk mempersiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun 2022 dan rancangan program kerja dan anggaran tahun 2023. Rencana sidang Majelis Gereja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 20 Januari 2023. Atas perhatian Ketua Komisi dan OIG Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-15, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Paulina Parura atau orang tua dari Ibu Yuliana Saranga atau mertua dari Bapak Penatua Anjo Absalon Pepaton di rumah kediaman Buntu Talung Dipu dilaksanakan pada hari Senin 9 Januari 2023 pukul 17. Ibadah penghiburan. Hari Selasa 10 Januari 2023 ibadah pemakaman. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhum Paulina Parura. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-16 berita duka cita. Telah meninggal dunia Saudara Irsan Bangkit Pabunta, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 7 pada hari Minggu 1 Januari 2023 di Rumah Sakit Elim Rantepao yang mengalami kecelakaan. Jenazah almarhum Irsan Bangkit Pabunta telah dimakamkan pada hari Jumat 6 Januari 2023 di Sa'dan, Minanga. Segenap majelis gereja dan anggota gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Irsan Bangkit Pabunta. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-17 ibadah pra perkawinan Saudara Gitaria Tibian dengan Saudara Elia Paul Randi Manda di rumah keluarga Penatua Gusti Tibian di kelompok pelayanan 7 dilaksanakan pada hari Rabu 11 Januari 2023 pukul 16. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin yang ke-18 pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao yaitu Saudari Gitaria Tibian SE dengan Saudari Elia Paul Randi Manda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 pukul 9.30 sampai selesai. Tempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 waktu pukul 12.30 sampai selesai. Tempat di Toraja Miselana Hotel. Keluarga Bapak Penatua Rahmat Gusti Tibian atau Ibu Diaken Distrita Bumbungan Sengga dan Bapak Abner Sami Manda, Ibu Ellen Silvi Umboh almarhum serta kedua mempelai mengundang semua majelis gereja dan anggota jemaat untuk hadir memberikan doa restu baik pada ibadah perkawinan maupun pada resepsi tersebut. Atas kehadiran kita semua keluarga mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat pada pagi ini. Selamat beribadah.
Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pertama-tama selamat pagi, selamat jumpa lagi pada pagi ini. Kita bersyukur bahwa kita sudah berada pada minggu kedua tahun 2023, hari yang ke-8 saat ini. Itu semua kita rasakan, kita nikmati bahwa Allah begitu besar kuasanya kehidupan kita sepanjang waktu sampai saat ini pun. Karena itu, marilah kita sebagai sidang jemaat menyiapkan hati untuk bersama-sama menyembah Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Mengaminkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita terus mengalami hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan senantiasa diperlengkapi dan dipakainya. Marilah mengangkat hati kepadanya dalam sukacita, memuliakan namanya yang kudus dalam tuntunan tema hamba yang diperkenankan. Mari kita bangkit berdiri. Dengan memuji Tuhan, bersoraklah, hai alam semesta. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tuhan beserta kamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Marilah kita bersama-sama bermazmur kepadanya dengan menyiapkan pembacaan Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca seperti biasa. Lembaga Alkitab memberikan judul Kebesaran Allah dalam Badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia menuntut, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Ia membuat gunung Lebanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan
kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan dunia dan di dalam baiknya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Palulakoi buang. Yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita di awal tahun ini. Kita terus-menerus dituntun oleh hukum yang ditetapkan oleh Allah sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Keluaran 20 yang kita kenal sebagai ke-10 firman. Kiranya firman ini menuntun hidup kita demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya,
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Betapa aku cintai Tauratmu. Jemaat Tuhan, minggu ini, sepanjang minggu ini, kita diajak untuk terus-menerus merenungkan firman Tuhan dengan tema hamba yang diperkenan. Sebagai umat yang berusaha hidup sebagai hamba yang diperkenan Tuhan, dengan setia melakukan dan menyatakan kebenarannya, tentu membuat kita sadar bahwa sesungguhnya tidak seorang pun dari kita yang sempurna, yang hidup tanpa dosa dan kejahatan. Karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sambil terus mengingat kasih karunia-Nya yang maha besar bagi kita. Kasihani aku Tuhan. Kasihanilah aku Tuhan menurut kasih setiamu, dan hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku Tuhan, tahirkanlah dari dosaku. Sebab sekarang ku sadari segala pelanggaranku, senantiasa ku bergumul dengan dosaku terhadap-Mu. Engkau ya Tuhan Maha adil di dalam keputusan-Mu, sehingga aku Kau sucikan menurut kasih setia-Mu. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah ditegakkan kembali sebagaimana difirmankannya. Tetapi sekarang, setelah kamu beroleh buah, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah kita. Amin. Sudah jemaat yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat yang senantiasa kita terima darinya, baik berupa materi dan lebih khusus napas hidup yang senantiasa kita alami dan rasakan sepanjang kehidupan sampai saat ini. Untuk mengantar membawa persembahan kita, dengarkanlah firman Tuhan dalam Tawarik 16 ayat 9 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berbiaskan kekudusan. Mari puji Raja Surga. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa inilah persembahan kami. Kami mohon Tuhan, terimalah agar berkenan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih, biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengelolanya,
agar dikelola dengan baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus dosa kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, menyebut bersama kita pada saat ini, padamu Tuhan dan Allahku. Menjalani tahun anugerah Allah tahun 2023, di awal minggu ini, tahun ini, kita berbahagia karena Allah berkenan lagi bersabda kepada kita melalui firman-Nya dari Yesaya 42, Kisah Para Rasul 10 dan Matius 3. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah, firman-Mu terbuka di hadapan kami, hendak menyapa dan menuntun kami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan akan anugerahkan kepada kami sepanjang tahun 2023 ini. Kami bersyukur ya Allah, Engkau sungguh maha murah, maha baik, menerima semua puji-pujian persembahan kami, menganugerahkan hidup baru bagi kami. Dan sekarang firman-Mu akan berbicara kepada kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah dan bimbinglah kami, agar kami semakin dimampukan membaca, mendengar, merenungkan, bahkan memberlakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami telah sedia ya Allah, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah memohon kepadamu hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, yang membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh
di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Bagian kedua pembacaan firman Tuhan pada hari ini terpilih dari Kisah Rasul 10 ayat 34 hingga 43. Demikian sabda Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari kita menjemput berita Injil tentang Yesus Kristus sebagaimana diberitakan oleh Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikianlah berita Injil.
Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera pergi keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kure sumanga buang. Selama tahun baru laku kita solanasang, mau pagi lantai tahun baru di hari minggu kedua tahun ini, Allah kembali menunjukkan satu jalan yang sungguh baru, unik, istimewa, tidak seperti jalan yang pada umumnya kita kenal dan kita jalani dalam hidup sehari-hari. Pada hari Sabtu yang lalu, di minggu di perayaan Epifani, kita diminta untuk bangkit dan bersaksilah. Bangkitlah dan bersaksilah. Dan untuk itu Allah menyediakan sarana, Allah menyediakan alat bagi kita. Bagaimana kita akan menjadi saksi dan bagaimana kita akan bangkit terus-menerus dalam menjalani hari-hari karunia Allah sepanjang tahun 2023 ini. Apakah jalan baru itu? Jalan lain yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita pada hari ini? Saya menyebutnya jalan baru karena sesungguhnya, apalagi orang Toraja, jalan ini sungguh tidak enak. Mengapa firman Allah dan tema kita pada hari ini justru berbicara tentang hamba? Oleh nduk tang naporin na Toraja rangi te kadayate. Dan karena itu kita perlu kejelasan nanti mengapa Allah memilih jalan menerobos dunia ini, membangkitkan orang untuk menghadapi hidup ini, bahkan menjadi saksi bagi dunia ini, justru dengan konsep dalam tanda petik istilah hamba. Pasti yang natoraya teh napa naladen nora. Latongan nora kayak tu. Kami tetap kami teh nalayotu toyotu mati. Nah, itu kan sering terjadi begitu. Nah, kalau kita mendengar tadi, apalagi kalau nanti kembali membaca secara puitis dan secara indah Yesaya 42 tentang konsep hamba Allah itu, sebenarnya di sana ada jalan hamba yang lain yang tidak sepenuhnya seperti
yang umumnya kita paham. Tetapi itu adalah jalan dan cara yang disediakan oleh Allah untuk bagaimana justru melalui jalan hamba Dia katakan akan menjadi saksi ke seluruh dunia. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah tidak pakai konsep yang lebih hebat? Umpamanya raja atau penguasa untuk membaharui dan mengarahkan dunia ke arah yang Allah kehendaki. Mengapa pakai konsep yang tidak terlalu menyenangkan bagi banyak orang? Di tempat lain pernah, ya saya katakan saya sendiri sangat suka dengan konsep itu. Ada dosen STT Jakarta yang mengatakan, mengapa Allah memilih Toraja yang begitu kecil di pegunungan sebagai tempat di mana Dia menyamaikan, Ia membesarkan kehendaknya dan beritanya? Mengapa tidak memilih Raja Bone umpamanya? Mengapa tidak memilih Raja Lu umpamanya? Mengapa tidak memilih Raja Goa umpamanya? Mengapa dimulai dari Toraja yang kecil dan terpencil pula? Dimulai dari apa? Toraja itu saya kan sedikit kan agak nama sini di sini sebenarnya kan. Tora, orang dusun, orang udik, orang gunung. Tapi anehnya di Sulawesi Selatan ini mengapa Allah justru memulainya dari orang Toraja. Baru kalau ada tahun berapa itu 2006 kalau tidak salah seorang ahli sejarah gereja berkhotbah di depan di sana bahwa namanya Van den En, bahwa kelihatannya Allah memang menyimpan Toraja menjadi titik startnya, titik berangkatnya untuk menjadi terang di Sulawesi Selatan minimal. Bahkan sekarang sudah mulai mengarah ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Itulah jalan Tuhan yang kadang tidak kita pahami, tetapi itulah cara Tuhan, cara yang memang tidak persis selamanya sama seperti cara yang kita pahami atau cara yang kita lakukan atau kehendak dan kemauan kita sendiri. Nah, pada hari ini secara istimewa saya hanya menekankan bagaimana konsep hamba yang dikehendaki Allah itu menjadi saksi. Coba lihat pada ayatnya yang keempat. Ini, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Bayangkan, segala pulau mengharapkan, dunia mengharapkan ajarannya. Dan itu berawal dari apa yang disebut hamba Allah. Ini yakin nakoi andainya dia katakan akan dimulai dari pengajaran seorang penguasa besar, seorang raja yang hebat, mungkin orang akan gampang menerimanya. Oh iya, wajar. Dia seorang raja, dia seorang penguasa yang hebat. Wajar kalau kita nanti-nantikan pengajarannya. Wajar kalau kita nanti-nantikan tindakan-tindakannya dan perbuatannya. Tapi kali ini dari seorang hamba. Nah, memang kemudian Matius sendiri seperti yang kita baca tadi, dan memang akhirnya bahwa yang dimaksudkan menunjuk kepada nantinya adalah Yesus sendiri. Dan apakah Yesus menggunakan cara-cara seperti itu? Cara-cara yang rendah seperti hamba? Saya kira benar ya. Yesus tidak lahir di istana. Yesus tidak lahir di rujak, rumah jabatan. Yesus dalam hidupnya sangat rendah. Bahkan dia mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jalan-jalan yang tidak biasa.
Itulah yang disebut kemudian hamba inilah yang kemudian itu adalah Mesias, Yesus sendiri. Sesungguhnya itulah hamba yang ditunjuk dan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada zaman Yesaya. Dan Yesaya mengatakan, jangan takut. Allah akan menunjuk seorang hamba, akan menghadirkan seorang hamba yang akan menjadi pembebasmu, yang akan menjadi penuntunmu, yang akan menjadi pengarah dan pembimbing kehidupanmu, sehingga engkau akan mampu bangkit kembali, dan bahkan bukan hanya bangkit dalam menghadapi hidup ini, tetapi justru akan menjadi terang bagi orang lain. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ternyata terang, semangat, motivasi tidak selamanya datang dari orang yang kita anggap hebat. Tidak tertutup kemungkinan dan sangat bisa terjadi justru lahir dari orang-orang sederhana. Sederhana saja, langsung saja. Bagaimana kita toraya, ya tindo atau umumnya orang-orang sederhana. Tapi mereka berhasil mendidik dan membesarkan kita dengan semangat dan inspirasi dan contoh-contoh hidup yang membuat kita bisa lebih maju dibandingkan dengan kehidupan mereka sendiri. Jadi jangan terlalu kecil hati kalau Anda dan saya tidak sama seperti orang-orang hebat itu. Orang-orang yang sering diberitakan atau orang-orang yang sering dianggap wah, dianggap hebat. Jangan. Bacaan kita hari ini bahwa sesungguhnya saya dan Bapak Ibu semua akan melanjutkan konsep hamba itu ketika kita. Nah, itu yang sedikit penjelasan apa yang dikatakan oleh Petrus seperti yang kita dengar tadi. Itulah firman yang sudah disampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Setiap orang bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi memang pertama-tama ditunjuk kepada Yesus, tapi kemudian mengarah dan menugaskan dari Yesus kepada murid-murid, sampai kepada kita semua. Bahkan semua orang berpotensi, berpeluang. Sejauh apa? Ada syaratnya tadi. Yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, yaitu mereka yang takut akan Dia. Dan kalau kita baca dengan baik Kisah Para Rasul 10 di situ terjadi perubahan berpikir yang luar biasa dari Petrus. Selama ini Petrus menganggap bahwa hanya mereka, terutama keturunan Yahudi, hanya mereka lah yang berhak untuk menjadi yang terbaik bagi dunia ini. Tapi dalam bacaan kita, kalau kita baca dengan baik Kisah Para Rasul ini, maka kita ketahui bahwa Petrus sendiri mengakui. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dari cara berpikir tertutup hanya untuk bangsa mereka, hanya untuk keturunan Yahudi saja. Tetapi di dalam Yesus Kristus ternyata Allah mengasihi seluruh dunia. Tapi hati-hati, jangan lalu menganggap semua agama sama. Karena ada syaratnya tadi, yang takut akan Dia. Dia pun berpeluang untuk menjadi orang yang kemudian disebut sebagai hamba-hamba Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dengan baik, lalu apa sebenarnya syarat dari orang-orang yang seperti itu? Saya kira kita dengan jelas bisa melihat bahwa
Orang yang kemudian disebut hamba Allah itu adalah orang-orang yang rendah hati. Itu kita bisa sederhana melihatnya dari Matius 3 tadi. Yohanes mengatakan, oh tidak bisa begini. Yang membaptis justru Bapa Allah yang membaptis aku. Tetapi Yesus dengan penuh kerendahan menempatkan diri. Tidak. Engkau yang sedang bertugas, engkau yang sedang ditunjuk. Dan inilah cara untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu Yohaneslah yang membaptis Yesus. Jadi salah satu tanda daripada orang yang memiliki ciri-ciri sebagai hamba Allah itu adalah orangnya rendah hati. Kemudian orangnya peduli dengan sesamanya manusia. Ia akan membawa damai dan sejahtera kepada semua orang. Yang dalam bahasa Yesaya tadi dimulai dari ayatnya yang ke-7, untuk membuka mata orang yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tahanan, untuk mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dan rumah penjara. Ia selalu memihak dan memperjuangkan kemanusiaan. Jadi hati-hati loh. Tidak jarang kita menjadi orang yang justru melawan Allah ketika kita tidak memperlakukan dan peduli terhadap sesama kita, apalagi meremehkan sesama manusia. Hamba Allah justru bertindak membebaskan orang-orang yang ada di dalam penderitaan, orang-orang yang ada di dalam masalah, orang-orang yang ada di dalam ketidakberdayaan. Justru di sana para hamba Allah hadir, bertindak bersama-sama, peduli, apalagi yang lebih dalam dari peduli. Kalau simpati, apa yang lebih dalam dari simpati? Empati. Peduli, simpati, empati. Empati itu membawa diri kita sama perasaan dengan orang yang sedang kita sayangi dan kita ini. Nah, kemudian yang jelas yang sering kita sudah rasakan di dalam masa Natal, damai. Dia hadir sebagai pemberi solusi. Dan dia hadir untuk membawa ketentraman, kedamaian. Bukan hadir sebagai sumber konflik. Apalagi menjadi sumber masalah. Banyak orang Toraja yang justru hadir menjadi masalah, bukan menjadi solusi. Hadirlah dengan peduli, dengan simpati, dengan empati, sehingga kita bersama-sama saling mengangkat satu dengan yang lain, sehingga suasana kedamaian dan ketentraman itu menjadi milik kita bersama. Itulah salah satu fungsi yang sangat jelas dari seorang yang boleh disebut sebagai hamba yang berkenan kepada Allah. Dan mungkin kata yang paling umum kita lihat, dan itu juga dipertontonkan, bagaimana ia peduli. Seperti dalam ayat 1-4. Bulu yang patah, api mak millo-millo tak edu kamu dikak na puudu na pamurru. Orang yang sangat sederhana, orang yang sangat lemah lunglai, tetapi tegar hatinya dan besar pikirannya terhadap sesama manusia. Ia tidak gagah seperti banyak, apalagi anak muda, anak-anak kita sekarang banyak ditipu oleh film-film yang begitu heroik itu. Hati-hati, jangan sampai nanti kalau tidak heroik menjadi tak mau dikagaiku. Padahal ternyata hamba Allah dimulai dari orang-orang yang sederhana, yang melayani dan memberi hati kepada sesama manusia. Saya tadi sedikit karena di dalam dalam masyarakat Toraja yang saya katakan tadi, konsep ini tentang hamba yang lemah lunglai tadi berbeda sekali dengan apa yang sering kita dengar di masyarakat Toraja. Bayangkan ke masyarakat Toraja, ke bahasa Toraja. Tiromi itu tahu tongan tona tanpa deata.
malulun rante naola, makti tombang na polalan, umpa mampu padang-padang, umpa siolangan riu, denka buntu tang na laga, tanete tang na penari. Wow, orang yang begitu hebat, yang selalu tinggi hati, yang selalu, oh hati-hati kita itu tuh biasa apa itu? Gora tongkon mangka ki manimpakenan jerumuskan warga jemaat menjadi orang-orang yang bukan hamba tetapi orang-orang yang tinggi hati dan selalu merasa besar. Oh tanya seluruhnya salah. Pokoknya memang yang nang susi lantoraya toh lega. Nang dennya tu tahu susi toh. Ya tu tahu pira, tahu ria. Nah, itu yang susah. Tirom itu tahu tongan. Mintu ya tahu tongan, tahu na pong matua. Pokoknya de eto na tahu ngome susi toh. Ya tu kita tak sabar abang sama kita lah. Tapi jangan salah. Orang yang rendah hati dan sederhana seperti itulah yang dipakai oleh Allah untuk menata kehidupan, membebaskan sesamanya manusia dari hari ke hari. Ada juga orang tautongan natongan nih ya, banyak orang banyak. Ini tidak berarti bahwa kita tidak setuju seluruhnya dengan itu ya. Tapi saya mau katakan, pira ya tahu tu susi tautongan. Mandu ya Buddha tu tahu bangri. Jangan sampai merasa kuma oyole na paradika kita. Tidak. Allah menempuh jalan seperti biasa seperti kita. Umumnya orang yang dia pilih. Makanya tidak jarang juga biasa nak oh ndole. Tai bang di saat ini nanti baliang tedong jong tombang dan disambali. Oh hindan tiri tu nenek nana nayo moya. Oh sabar ya. Tahu moya lah. Ya moto dana den maropena bang sabaitan de bang kaya tu akan lino toh. Yang kedua lagi memang itu Alkitabiah. Kepada keturunan ketiga dan keempatmu berkatku berlaku bagi orang yang setia dan taat. Seperti 10 hukum yang kita baca tadi. Dan karena itu satu hal. Kita berpengharapan untuk berjalan bersama dalam tahun 2023. Karena kita semua selayaknya dan sepatutnya juga bagian daripada orang-orang yang dimaksud oleh bacaan kita ini menunjuk kepada seluruh orang yang setia dan taat kepada Allah berpeluang menjadi hamba Allah yang akan membuat pembaruan-pembaruan masa depan dalam dunia ini. Secara umum saya ingin menyampaikan satu materi yang saya sangat sukai dari seorang YouTuber Siregar. Dia katakan begini, tahun 2023 banyak negara-negara besar akan kolaps. Banyak negara akan jatuh resesi. Dan menariknya, Indonesia dianggap, itu istilah yang dipakai oleh IMF, bahwa Indonesia adalah sebuah lilin kecil yang akan mengambil bagian mempengaruhi dunia untuk membangun krisis tahun 2023. Itu menarik. Dan kita bagian daripada itu kan. Tapi saya mau secara ekonomi. Ini analisis yang saya dengar ya. Dan itu adalah Indonesia diselamatkan bukan oleh para konglomerat. Bukan para orang kaya amat-amat itu. Karena itu hanya beberapa orang saja. Bahkan banyak pengusaha-pengusaha yang akan gulung tikar. Tetapi Indonesia akan diselamatkan oleh yang namanya UMKM. Apa usaha? Pokoknya usaha mikro kecil itu yang akan menyelamatkan Indonesia. Saya hubung-hubungkan ya itu orang-orang kecil yang disebut hamba dalam masyarakat itu, jangan-jangan itu yang akan menyelamatkan yang kecil-kecil itu. Jadi, hai orang-orang muda, hai kita semua keluarga-keluarga, marilah kita belajar seperti hamba yang sederhana, yang tidak terlalu menyala-nyala. Apalagi lampu Natal sudah mulai redup kan? Betama mau kota tu lampu Natal. Saya mau dapat duku teh. Lampu Natal sudah mati, tapi hati dan pikiran menyala-nyala sebagai terang karena kita akan bagian daripada hamba yang dipersiapkan oleh Allah untuk menata dan merancang masa depan di dalam dan bersama dengan Allah sang pemilik dunia dan pemilik surga. Nah, apa mereka takut? Apakah kita bisa?
Mari Bapak Ibu, satu contoh yang paling jelas. Yohanes 15 ayatnya yang ke-14. Ini teks yang bagi saya solusi yang ditawarkan oleh Yesus untuk meningkat lebih jauh kepada anak-anaknya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Wow. Awalnya memang saya dan Bapak Ibu adalah hamba. Tapi hamba yang taat dan setia, yang mengabdi seperti yang dimaksudkan juga oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul tadi, akan disebut orang setia dan akan naik kelas sedikit dari hamba jadi sahabat. Tahun 2023 saya dan Bapak Ibu akan berjalan bersama dengan sahabat pemilik dunia ini, dan karena itu jangan pernah gentar. Jalani hidup ini dengan segala kesederhanaan, dengan segala perjuangan, bahkan mungkin dengan segala pengorbanan, karena ada kepastian Sang pemilik dunia ini sedang bersama-sama kita sebagai sahabat yang akan terus menginspirasi, yang akan terus menopang kita, yang akan terus mengingatkan kita, yang akan terus bersama-sama dengan kita, sehingga dari hari ke hari kita bangkit bersama. Salah satu yang dikatakan oleh para ahli ekonomi, Indonesia akan perlahan bangkit menjadi salah satu negara yang berhasil menjalani krisis moneter pada krisis resesi pada tahun 2023 ini. Jadi jalan yang ditempuh Allah buat kita, jalan yang disediakan bagi Allah bagi kita, kita sedang dipersiapkan jadi sahabatnya yang terus-menerus berjalan bersama dengan Dia. Karena itu jangan takut hadapi hidup ini, percayalah kepadanya, serahkanlah hidup kita kepadanya. Ia hamba, ia sahabat yang selalu hadir, menopang dan bersama kita. Selamat berjalan menikmati arah yang ditentukan dan ditunjukkan oleh sahabat. Menikmati anugerahnya dari hari ke hari. Bangkitlah dan jadilah terang. Jalanilah hidup ini bersama dengan Sang pemilik dunia dan surga itu. Amin. Terima kasih Tuhan, ternyata Engkau melayakkan kami, Engkau turun menjadi hamba, yang menjadikan kami juga hamba bersama Kristus, tetapi juga menjadi sahabat dalam perjalanan hidup ini, sehingga kami akan siap berjalan bersamamu sepanjang tahun 2023 ini. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, masih diberikan kesempatan Saudara kelompok Pelayan 1 untuk menyampaikan firman Tuhan dan mengajak kita untuk selalu dalam menghadapi dunia sekarang kita akan menjadi garam dan terang. Sesudah itu kita akan masih ada persembahan lewat lelang, kita akan persembah lelang nanti sesudah puji-pujian dari kelompok Pelayanan 1. Kami persilakan.
Ya, di sini ada bahan natura yang akan kita mauangkan untuk pembangunan gedung pelayanan. Ya, telan manuk londong mabusa. Dako ku patas na mengkondong. Taruh harga 500 ribu satu kali, 500 ribu dua kali, 500 ribu tiga kali. Manuk londong mga siapa lante pa warna mararang. Oke, taruh harga 100 ribu, 150, 150 satu kali, 150 dua kali, 150 dua kali, 150 tiga kali. Terima kasih. Menarik itu lagu tadi ya. Mengapa kita tidak disuruh jadi gula atau jadi lombok yang pedis itu? Kita diminta untuk jadi garam dan terang, sangat netral. Jadi kita adalah obat terhadap pembusukan masyarakat. Makanya garam yang dipilih. Supaya semua keburukan dan hal-hal yang membusuk itu disegarkan kembali. Yang gelap itu diterangi. Nah, jadi kita tidak hanya dipilih jadi gula dan apalagi jadi cabai. Ngeri banget kenal sangat kita. Kamu adalah cabai, wah si Pak dikantar gile. Tapi ya berbahagialah kita hari ini, kita adalah garam dan terang dan jadi hamba yang adalah sahabat. Kita bersama-sama berdoa syafaat, kita naikkan syafaat kita kepada Allah. Sejumlah hal yang akan kita sampaikan kepada Bapa di sorga. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu menuntun dan mengingatkan kami bahwa Engkau telah sungguh peduli, simpati dan berempati terhadap dunia ini secara istimewa kepada kami, sehingga di tengah ketidakberdayaan dunia, Allah hadir dengan cara Allah sendiri untuk mengarahkan dan memperbaiki, bahkan sedang menuntun dan mengarahkan penyelamatan kepada dunia ini. Dan sungguh kami berbahagia karena ternyata kami adalah bagian yang dipakai oleh Allah, yang dipanggil juga oleh Allah untuk belajar bersama dengan Allah dan dipimpin oleh Allah untuk mengambil bagian dalam proses kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dibentuk dan diarahkan dan bangkit untuk melakukan yang terbaik seturut dengan keterbatasan dan kemampuan kami masing-masing, dimanapun kami berada, setiap waktu dan setiap saat. Tuntun kami Tuhan, inilah kami siap, agar kami dimampukan juga untuk bangkit dan menjadi terang, menjadi hamba yang taat dan setia, karena di sana Tuhan sedang menyediakan masa depan menjadi sahabat-sahabat Allah di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami datang kepadamu ya Allah, membawa orang tua dan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ibu Kala Husain, Ibu Puntu, Ibu Penatua Juniati Bandaso, anak kekasih Dominika, Bapak Erwin Papayungan, Nenek Fajar, Bapak Heri Dua Lembang, dan mungkin ada yang belum kami sebut namanya. Kiranya keluarga-keluarga kami yang dalam kelemahan tubuh, doa-doa mereka di rumah dan doa kami bersama,
Mereka sedang dikuatkan berpengharapan untuk berjumpa dengan kekuatan baru dan semangat baru, sehingga mereka bersabar dan dengan penuh penyerahan menantikan kekuatan dan kesembuhan yang diatur oleh Allah kepada seluruh keluarga kami. Kami mohon kesembuhan untuk mereka yang sakit. Kami bersuka cita dan bergembira bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya sepanjang minggu ini. Kiranya mereka semakin dikuatkan bahwa hari-hari hidup mereka diatur dan ditatang oleh Tuhan. Karena itu sejalan dengan pertumbuhan umur akan bertambah teguh dan kuat di dalam iman. Menjadi dewasa dalam jemaat, dewasa dalam keluarga, dewasa dalam masyarakat. Dan biarlah hari-hari mereka ada dalam pengaturan dan pengendalian Allah sendiri. Kami berdoa bersama-sama dengan orang tua kami yang lansia, yang sudah tua umurnya, dan itu adalah bukti tua pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Kuatkan keluarga kami dan beri kesempatan kepada kami anak cucu mereka untuk membahagiakan orang-orang tua kami di masa-masa tua mereka. Karena sungguh mereka telah berkorban untuk kami dan dipakai oleh Allah untuk menuntun dan menatang kami, mendidik kami, membesarkan kami. Jangan biarkan orang tua kami kesepian di masa-masa tua mereka, sehingga mereka justru bergembira karena Allah mengutus banyak orang. Allah mengutus anak cucu untuk membahagiakan dan mendampingi mereka di masa-masa tua mereka. Kami menyerahkan seluruh rencana, persiapan dan pelayanan gerejamu sepanjang minggu ini. Biarlah majelis gereja dan semua yang Tuhan akan pakai sebagai pelayan khusus melalui pelayanan gerejamu, mereka akan dikuatkan dan kami semua akan melihat dan menikmati bagaimana Allah hadir bersama dengan kami melalui pemberitaan pelayanan dan melalui kehadiran gerejamu di dalam keluarga-keluarga kami masing-masing. Sepanjang minggu ini kami akan berjuang di berbagai lini kehidupan di mana Tuhan mengutus kami dan hadir. Ada yang di kantor pemerintah, ada di kantor swasta, ada di usaha-usaha, di toko, di warung, di bengkel, dan semua yang kami sedang rancangkan dan kerjakan sepanjang minggu ini. Biarlah itu kami terima sebagai bagian daripada cara Tuhan untuk hadir memberkati kami dan memberi berkat-berkat-Mu seturut dengan cara Tuhan sepanjang hari. Dan di sana kami hadir sebagai pelayan yang menuntun dan melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan dari kami dengan cara yang Tuhan sediakan kepada kami masing-masing. Sehingga minggu ini adalah minggu anugerah-Mu bagi kami, di mana kasih-Mu nyata di dalam hidup pribadi kami, dalam keluarga kami, dan dimanapun kami berada sepanjang minggu ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang lagi memasuki masa-masa proses pendidikan, sehingga mereka boleh menggunakan dengan baik kesempatan yang Tuhan sediakan. Berikan peluang kepada orang tua kami semua untuk biaya-biaya kebutuhan anak-anak kami, dan mereka boleh belajar dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu rencana kebahagiaan sukacita keluarga kami atas perkawinan saudara kami Gitaria Tibean dengan Elia Paul Randy. Kiranya mereka semakin dikuatkan dan semakin dewasa, dan seluruh proses perencanaan kiranya diberkati oleh Allah, dan majelis gereja dipersiapkan menjadi saluran pemberkatan pada hari-hari yang akan datang. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa, dan kami menopang keluarga-keluarga kami yang mengalami duka cita karena berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kami menopang dalam doa keluarga Penatua Anjo Apa Popa Ton dengan Yuliana Saranga. Mereka berduka karena orang tua mereka Tuhan telah panggil dari antara keluarga, namun mereka ada dalam pengetahuan Allah sendiri. Kami menopang dalam doa keluarga Pak Bunta
atas meninggalnya anak terkasih Irsan Bangkit Pabunta. Kami menopang dalam doa keluarga kami, keluarga Heri Dua Lembang yang sungguh amat berduka karena keadaan di mana anak dan istri telah dipanggil oleh Tuhan dari antara keluarga. Kiranya mereka dikuatkan dan dihiburkan semua. Biarlah kami juga boleh dipakai oleh Allah secara istimewa gerejamu untuk hadir memberitakan penghiburan dan penguatan melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu dan puji-pujian, sehingga keluarga yang berduka justru di masa-masa yang biasanya penuh sukacita di tahun baru ini, tapi keluarga-keluarga kami berduka, kami mohon topang mereka, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka dalam masa-masa duka keluarga-keluarga kami. Terus-menerus kami topang dalam doa panitia pembangunan gedung gereja. Kiranya ini semua semakin berkenan kepadamu dan kiranya panitia dikuatkan dalam mengelola persiapan-persiapan dan pelaksanaannya pada masa yang akan datang. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami membawa bangsa dan negara kami, pemerintah kami, para pelayan keamanan TNI Polri dan para medis, para guru dan siapapun yang Tuhan pakai untuk mengelola pemerintahan ini. Biarlah negara ini menjadi negara yang berkenan kepadamu dan kami menikmati kedamaian dan kesejahteraan karena Tuhan tempatkan kami di sini. Secara khusus di kota Rantepao di sini, Tuhan menghadirkan kami di sini untuk menjadi terang dan saksi-Mu. Karena itu beri kesempatan kepada kami untuk mengambil bagian seturut dengan kemampuan dan keterbatasan kami masing-masing. Menikmati dan memelihara kota Rantepao, kota pemberian-Mu ini kepada kami semua. Ya Allah, seluruh keluarga kami yang jauh, yang dekat, dalam perjuangan hidup mereka masing-masing, kiranya di sana juga mereka menjadi saksi-saksi garam dan terang yang Tuhan sedang persiapkan, supaya mereka juga menikmati kemurahan dan kebaikan serta berkat-berkat yang berasal dari Allah. Dan kami semua dimampukan untuk saling menyampaikan dan memberitakan berita sukacita setiap hari melalui sarana-sarana teknologi yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ya Allah, inilah semua harapan-harapan kami. Inilah doa penyerahan kami. Kami bawa kepadamu hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang terus-menerus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jalanilah hari-hari hidup anugerah Tuhan, dan kita percaya Tuhan terus menuntun kita dan Ia memberikan arah sehingga hidup kita selalu baru setiap saat. Allah berfirman kepada kita sebagai penuntun bagi kita. Allah berfirman, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus yang kasih
Pergilah dan jalanilah hidup hari-hari anugerah Allah, dan hiduplah sebagai hamba yang diperkenan Tuhan. Percayalah, Ia menjadikan sahabat kita dan menuntun kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Kami siap sebagai hamba yang diperkenan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Karena itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Syukur kepada Allah oleh karena Dia telah memberikan kita hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita saat ini. Bapak Pendeta Albatrus Palilu MTH, kita berdoa bersama untuk hamba-Nya ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan yang prima, dan memberkati keluarga dan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk masa mendatang. Marilah kita pulang dengan satu keyakinan tekad bahwa aku milikmu, Yesus Tuhanku. Dari Kidung Jemaat. Nama Majelis Gereja Jemaat Depau mengucapkan banyak terima kasih kepada kita yang telah hadir dalam menyembah di Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita, selamat jalan.